aus. Biasanya kan mulai lihat gitu. Dia berhenti. Akaknya itunya ya, pencahayaan. Di mana letak itu kak kau? Atur cahaya kak di sekolah nih dong. YouTube ini mau TikTok, tapi TikTok baik salah. Belum mulai lah dong. Kan kurang bisa namu di Tindak list lo namu awak lah. Depan sah. Di depan di buku. Speaker musik. Kau sana lah mana? Saya nggak merapkom. Ikut lah, ini kasih kerja. Ada salam kecil. Cek.
halo, cek. Anak-anak Umi, Dewan Santri. Halo, anak-anak Umi, Dewan Santri. Ayo kita bergabung bersama dengan majelis gurunya. Rauf, ajak kawan-kawannya yang Desan Rauf. Ada 15 kan yang putra kan? Ayo gabung sama-sama dengan majelis gurunya ke Aula Putra. Tidak apa-apa, kalian kader. Ustadz Jumiral, Ustadz Jumiral, bantu Ustadz Dewan Santri arahkan ke Aula Putra. Wali asrama juga diharapkan untuk bisa bergabung di Aula Putra sama-sama. Diberitahukan kepada seluruh Dewan Santri silakan ke aula. Pada Rauf Saiful Muhammad Ali Bahar. Rauf Saiful buat teman-temannya ke bawah. Ali serta silakan ke aula. Muhammad Alim Abdul Rahman, Rahman Isa, silakan ke aula. Termasuk Masjid Rifa silakan ke aula. Sekali lagi kepada seluruh perguruan santri silakan ke aula. Kepada seluruh petugas perguruan silakan bawa anggotanya ke aula. Insyaallah Arizal Abbas silakan ke aula. Al-Fatihah silakan ke belakang. Ini sama opung. Belakang dia. Kita mah. Mari ini dulu. Nah, ini yang hangul. Ini enggak. Sini. Ini. Gap kau masih tahu. Gap kau masih isi.
Nah, sebalik.
Sekali lagi, Buya minta kepada Dewan Santri untuk bisa bergabung. Kepada anak-anak sekalian yang Dewan Santri, calon-calon pemimpin untuk bisa bergabung di tempat kita. Jadi Ustaz maju saya muka Ustaz, anak-anak lakan ikut. Agak maju Ustaz sedikit. Mohon bantu muka Ustaz. Ustaz maju Ustaz. Kau yang ala dibin dan rancak kah? Maju Ustaz. Ustaz. Tu ya benar Ustaz. Yang anak awak masuk ke situ ikut. Agak 3 langkah Ustaz. 3 langkah sampai langkah maju ke muka sedikit. Itu dia langkah. Kau pandu Ustaz Fajar ikut Ustaz. Tu Fajar. Tu. Bisa mencas. Sarumi. Pada ustadz-ustazah yang masih di luar ataupun di ruangan diminta untuk segera bergabung di aula. Kemudian juga anak-anak sekalian, para dewan santri
agar untuk bergabung karena waktu kita tidak banyak. Sekarang sudah hampir jam 11. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada aula Yayasan Syahid Al-Falah pada pagi hari ini. Dalam acara reses pertama DPRD Kota Padang bersama Bapak Irwandi SPIMM pada hari Senin 8 September 2025. Salawat sertakan salam tidak lupa pulanya kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Yang terhormat kepada Bapak Irwandi SPIMM selaku anggota Dewan Komisi 4 DPRD Kota Padang. Yang kami hormati Camat Kota Tengah, Camat KPIK atau yang mewakili, Camat Kota Tengah atau yang mewakili, mohon maaf.
Yang kami hormati Lurah Kelurahan KPIK Bapak Ardi Desriel ST. Yang kami hormati Ketua LPM Bapak Fazira Putra. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua RW dan RT Kelurahan KPIK. Yang kami hormati Ketua Yayasan, Pengurus Yayasan, Perangkat, Staf dan Guru Pesantren Kampung Minangkabau, Yayasan Syena Al-Falah. Dan yang kami hormati pemuka masyarakat Bundokan Duang serta hadirin undangan yang berbahagia. Hadirin yang saya hormati, langsung saja kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Dengan memulai acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, marilah kita sambut. Selanjutnya, sambutan dari pengurus atau ketua Yayasan Kampung Minangkabau Syena Al-Falah, dipersilakan. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu dan kita banggakan Bapak Irwandi SPI MM sebagai anggota DPRD Kota Padang Komisi 4 nanti Komisi 4 sekaligus juga kader Partai Kebangkitan Bangsa Kota Padang dan beliau duduk di Sumatera Barat kalau di pengurus partai. Kemudian yang kita hormati Bapak Lurah kita yang tadi sudah jam 10 sudah sampai. Luar biasa semangat Pak Lurah datang ke Al-Falah. Jam 10 nanti Pak Dewan terlebih gitu. Jadwal memang setengah sebalik. Kemudian kita hormati Bapak LPM Pasinan Tigo. Nanti tanggal tuh. Ya ditamu kalau Pak LPM Masiko kok beliau tuan rumah ya. Kemudian Pak LPM KPIK. Kemudian yang kami hormati juga tokoh masyarakat hadir juga bersama kita itu pengurus Masjid Nurul Ikhlas Pak Zul dan Pak John. Alhamdulillah beliau hadir bersama kita. Kemudian juga ini dari Pak Pos Metro dari media. Kemudian segenap tim yang datang yang hadir mengikuti atau tim rombongan reses Pak Irwandi pada kesempatan ini. Kemudian juga yang kami banggakan, kami muliakan dan kami hormati para keluarga besar Yayasan Syena Al-Falah, Dewan Pembina, pengurus harian, pondok, staf perangkat, madrasah, seluruhnya, ustadz, ustazah, staf dan masjid guru yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada siang pagi menjelang siang ini luar biasa. Ini sejarah bagi kita pertama ini. Ya, ada reses di pondok kita. Walaupun sebelumnya ada bantuan dari anggota DPR baik pusat ataupun sumbar itu tidak melalui reses, artinya tidak berproses. Kalau sekarang alhamdulillah Pak Irwandi reses, artinya memang ada niatnya pilihan utama ya untuk memberikan dukungan kepada kita. Tadi dari protokol kita dengar tadi ini reses perdana pertama untuk tahun 2025-2026. Salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Pak Irwandi, pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pilihan dan niat baik Bapak sebagai anggota DPRD Kota Padang, khususnya Dapil Kota Tengah, itu mengambil atau mendengarkan aspirasi, masukan-masukan, termasuk juga mungkin harapan khususnya di keluarga besar Yayasan Syena Al-Falah nantinya. Kemudian kami mohon maaf sekiranya mungkin tempat kita sangat sederhana, duduk basilo. Aku pergabung Minangkabau duduk basilo Pak PM.
Ya, tadi rencanakan pakai kursi kan. Kalau lah pakai kursi beko kece Pak Irwandi lah gagah aja ya. Tapi kalau mau deko tentu pikiran nggak panjang dicari beliau sekeliling bapak bantuannya ke kira. Kira-kira yang dibenahi. Tidak banyak yang kita sampaikan. Tapi seketik gitu macam itu. Alhamdulillah Pak Irwandi beliau adalah saudara kita. Artinya perjuangan beliau juga bahagian dari perjuangan kita. Kebetulan Amos sadapil je beliau dan separtai. Beliau suara nomor 1, Amos nomor 2. Ya Pak Irwandi. Kalah seketik Amos. Tapi alhamdulillah walaupun kalah tetap besok keduanya dulu lah. Insyaallah. Kalau ditambah kuenya insyaallah. Tapi walaupun demikian tetap ini buktinya bahwa perjuangan politik itu berhubungan dengan kegiatan kita termasuk juga pendidikan. Jadi jangan kita berpikir sebelah. Seakan-akan terpisah antara politik dan lain-lain. Ya. Politik dengan pendidikan, politik dengan perjuangan. Ada hubungannya, memang tidak semuanya. Mungkin politik praktis itu tidak bisa diterapkan di pondok. Tapi manfaat ya ujung dari perjuangan inilah hasilnya. Kalau kita meminta Bapak Ibu payah datang ke ketua DPR itu payah majukan proposal. Dibuat proposal beko latih bos itu rupanya atau tangan Pak Lurah lain. Datanglah balik. Balik Pak Lurah. Kini kan perlu tangan Pak Lurah mah. Tapi kini kok lah datang beliau menyebut aspirasi. Artinya kemampuan dan budget yang ada di DPRD Kota Padang sesuai dengan dana aspirasi nanti akan mudah-mudahan disalurkan kepada orang. Kemudian memori mungkin yang tidak lupa deh mau Ustaz Sukri mau biarkan nama lihat masuk Sukri Ustaz Sukri Pika ya terakhir itu penghitungan terakhir itu memastikan ada skor gue ya Pak ya aku coba dia kau lupa dia je bos kan akhirnya bos lagi nih kau kira beliau Pak Sukri jo Pika yang hitung terakhir itu suara beliau termasuk ya bagi saya timnya. Jadi Pak Irwandi ikut pondok awal lah berdiri semenjak tahun 2020. Biasanya 2002 balik, tapi kegiatan tahun 2023 balik. Tapi di Siko tanggal 18 Agustus 2005 balik. Artinya Allah 10 tahun di Siko. Ya, kita termasuk peneruku pelurah. Dulu ke Siko kan tidak ada rumah pelurah. Tak bara rumah cik pondok. Jadi kita paneruku. Jalan ko masih lanyah, masih apa? Tak sampai ko. Tapi alhamdulillah paneruku menjadi support bagi warga untuk bisa membangun. Jadi pondok hanya bukan bagian tempat belajar, tapi juga bermanfaat bagi lingkungan. Memberikan edukasi, memberikan dukungan, dan banyak hal yang berhubungan dengan lingkungan. Maka dari itu melalui perjuangan ini kami mohon dukungan kepada Pak Irwandi sebagai wakil kami di DPRD Kota Padang. Kiranya apa saja hal-hal yang bisa memberikan dukungan kepada pondok kami harapkan disampaikan aspirasi kami. Kemudian juga kami tidak lupa mengingatkan bahwa kami juga mengundang ketua pengurus Masjid Ikhlas karena Masjid Ikhlas ini juga bahagian perjuangan kita. Kita belum punya masjid dulu Pak. Musajid itu musalah ketik dulu itu kita menjadi masjid kita musalah kita dipakai oleh warga tapi masih tadi saya cerita dengan Pak Irwandi insya Allah ya kalau tiba pengurusnya kita bisikan untuk program tadi safari Ramadan Pak ya budgetnya kini sampai 10 juta Pak Zul minimal dapat awak safari Ramadan di Masjid Ikhlas besok apa atau dianggarkan sekali lagi ya mudah-mudahan. Jadi mungkin itu saja sebagai pengantar saja Pak Irwandi, Bapak Ibu, Ustazah, Bu Yaumi. Kami kenalkan juga kepada Pak Irwandi yang hadir ini. Pak Irwandi ada Dewan Pembina kita, itu Bu Yazul Masri. Bu Yazul, dia pembina, dia tahu beliau, Bu Yasaiful, Pimpinan Pondok itu Bu Yadi, Bu Yadi Seyuki. Kemudian Kepala Marasah dan ada Kepala Pengasuhan, Sekretaris. Di intinya yang hadir ini semuanya ialah staf pimpinan dan staf. Tadi karena dibatasi 150 orang, kita menghadirkan 150 orang. Tapi apakah sudah cukup? Akhirnya belum tahu juga nih. Tapi 150 orang sudah kita catat yang hadir pada hari ini. Kalau kita hadirkan semuanya lebih dari 200 Pak.
keluarga besar kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas semuanya, atas kehadiran Bapak Dewan kita, atas kehadiran kita semua. Mudah-mudahan Allah berkahi kegiatan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Yayasan Sana Al-Falah. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan dari anggota Dewan DPRD Kota Padang, Bapak Irwandi SPI MM. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan kita bisa berkumpul di ruangan ini, dan juga tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang-terang seperti saat ini. Yang terhormat Bapak Camat atau mewakili, yang terhormat Bapak Lurah, terima kasih Pak Lurah atas kehadirannya Pak Lurah. Selanjutnya yang sama hormati dan kita banggakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah, sahabat saya Bapak Akmal. Selanjutnya kepada bapak-bapak pengurus Pesantren Al-Falah dan juga kepada Ustadz Ustazah yang hadir pada ini. Selanjutnya kepada Inyak Mama, alim ulama, cendiak pandai, Bundo Kandoang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah saya diterima di sini, walaupun berapa 4 hari lewat di telepon ya Pak ya, Pak Akmal, 4 hari yang lewat di telepon ya. Ya, jadi sebenarnya ini mendadak nih Pak Akmal. Jadi alhamdulillah lah. Saya sudah sampai ke sini dan saya punya cerita di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi hitungan suara saya terakhir ya Pak Akmal ya, kita laksanakan di sini ya Pak Akmal ya. Baru kita tahu siapa nomor 1 dan nomor 2 ya Pak Akmal ya. Alhamdulillah, mudah Bu Akmal tahun 2009 bisa Bu Akmal duduk di dewan lagi. Mungkin saya kalau ada rezeki saya naik mungkin nanti ke provinsi nanti Pak Akmal. Ya. Ya, kemudian juga hari ini saya sampaikan Pak Akmal, Bapak Ibu sekalian, mungkin pokir saya kasih 200 juta sini Pak Akmal, Bapak Ibu sekalian. Nanti 200 juta itu pergunakanlah untuk apa mungkin Pak, apa yang bisa dimanfaatkan, karena saya punya hubungan apa di sini, hubungan emosional ya Pak ya. Kemudian kepada adik-adik yang bantu saya, siapa kemarin Bu ya? Bu ya Sukri, kemudian juga Adinda, terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa Bapak tolong mungkin apa-apa mungkin nanti ke dinas lah. Soalnya sekarang orang baru selesai P3K, jadi penerimaan pegawai sekarang memang ada mau moratoriumnya Pak Bang. Mudah-mudahan nanti kalau memang udah dibuka kembali nanti. Nah soalnya saya berjanji dulu sama adik-adik ini mau bantu beliau. Mungkin nanti kita diskusi mungkin Bapak ingin mungkin Ambo ingin menangga apa aspirasi ini dari Bapak Ibu sekalian, dan juga mau sampaikan Ambo kini di Komisi Ampe itu membidangi pendidikan, kesehatan, sosial, ada 3 balai SKPD di bawah Ambo tuh. Mudah-mudahan Ambo bisa membantu Bapak Ibu sekalian nanti, terutama mungkin apa Pak Buya, masalah kesehatan Buya. Kalau memang ada santriwa atau yang warga mungkin yang butuh mendadak harus masuk rumah sakit, telepon Ambo bisa membantu Pak. Tapi sebelum apa dicatat namanya segala macam. Tapi kalau kita catat namanya beko Pak Buya, lah payah mengurus. Tapi sebelum masuk, telepon Ambo bisa mau telepon beko direktur rumah sakit. Insya Allah kalau memang ada biaya bisa gratis. Tak ada mau bayar sembilan lain. Ya. Tapi kalau Allah masuk namo agak payah ngurus mau jadinya.
Nah, tapi insya Allah lah. Kemudian nanti untuk Ustadz Ustazah itu MTSN ini di bawah pesantren di bawah Depak atau Depak apa ya? Kemenak apa ya? Nah, Kemenak. Lah mungkin kami Ambo juga pengurus dari Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, dan mudah-mudahan nanti bisalah kita koordinasi apa yang bisa membantu untuk jaringan ke Kemenak. Nah, Bu Yana, Allah nanti kita bantu. Mungkin itu aja kata pengantar dari Ambo dulu. Mungkin kita buka diskusi yang cak Pak. Bisa mudahan nanti mungkin dari apa Ibu dari masjid Nurul Ikhlas, atau Bapak Ibu guru-guru, atau mungkin warga dari KPIK kan. Mungkin itu saja dulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Irwandi SPIMM. Demikianlah sambutan yang disampaikan oleh Bapak Irwandi. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab, tampung pendapat dan tampung aspirasi. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapatnya, aspirasinya dan sarannya untuk mengangkat tangan atau maju ke depan. Dan nanti insya Allah akan dijawab oleh Bapak Irwandi SPIMM. Kepada Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghemat waktu, segala penghormatan kami sampaikan pada Buya Al sama Bapak Dewan. Jadi kami Pak dari Majelis Guru dari bulan bulan Februari, Maret, April ditugaskan oleh yayasan, oleh pondok untuk mengadakan survei lapangan. Akhirnya kami datangi 8 kabupaten kota di Sumatera Barat dan mengunjungi 28 sekolah. Nah, dalam rangka untuk membuat selabut tentang Keminangkabauan. Nah, kenapa ini perlu? Karena pondok pesantren kita bernama Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau. Nah, amanah itu yang dijalankan ada 2 temuan yang utama. Yang pertama, di semua sekolah hampir rata-rata tenaga pengajar SPD, khusus ke Minangkabauan, mereka kekurangan materi. Nah, di beberapa wilayah kita temukan bahwa untuk menutup kekurangan itu didatangkanlah guru tamu, nenek mama didatangkan ke sekolah, sangat menguasai materi. Demi kekurangannya dari metodologi. Nah, ini yang saya sampaikan ke yayasan dan kami mencoba menyusun silabus dan kami coba menerapkan apa yang disebut sekarang deep learning. Kemarin kami coba di sini anak-anak kelas 2, kelas 3 MI itu saya bawa ke dapur. Kenapa saya bawa ke dapur? Ada yang Pak, kuan mau Pak? Tahu mereka itu kan instan. Nanti insya Allah ini akan berkelanjutan sangat senang. Dan anak-anak yang MA mulai Surabaya, sebenarnya MA akan kami bawa ke tempat-tempat banyak ke misalnya rumah gadang, kota rumah gadang Padang asli, yang dinamakan Kajang Padati. Kemudian kami juga telah menyurati Baitur Rahmah. Insyaallah kita akan mendatangi rumah gadang Baitur Rahmah. Dan juga telah menyurati rekam Sumbar, salah anak-anak juga akan dibawa dalam rangka deep learning gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari tingkat SD sampai aliyah, termasuk pesantren Ramadan diajarkan itu sumbang 2 balik. Nah, itu sudah bahasanya itu rakyat Pak. Tetapi dalam penerapan jarang ditemukan. Seperti apa sumbang itu? Ini mau
Kita lihat aja sekarang, ibu-ibu yang masih banyak duduk Basindo. Seharusnya perempuan itu kan bukan begitu. Walaupun sudah dari SD sampai ke alia, dia dapat, tapi tidak menjalankan itu. Nah, sekarang kami mengajarkan pada anak-anak alua pasapah. Nah, alua pasapah itu 6 dari jenis sastra dan budaya lainnya. Yang pertama, petata pecitik, pituan, pidato, burenda. Nah, kemudian alua pasapah. Nah, di alua pasapah ini Mbak, ada 11 adat. Adat ini yang kami utamakan untuk laki-laki. Untuk perempuan nanti materinya lebih memakai kesempatan. Untuk itu Pak Kawan, kami sangat berharap kami telah mencoba mendidik anak-anak. Alhamdulillah dalam 2 bulan terakhir kami telah mendidik anak 72 orang dan 26 itu sudah tuntas. Sudah tuntas. Kalau bisa Bapak mau dengarkan nanti kita lihat gimana persahabatan. Nanti Raul akan mencoba. Dan kawan-kawan, ya itu kira-kira Pak. Itu kami butuh, Pak. Kami butuh buku panduan untuk mereka. Dan kami alhamdulillah telah membuatkannya. Insyaallah telah dibuatkan. Saya belajarnya 3 tahun lebih untuk bisa seperti itu. Dan saya mencoba menyusun itu bagaimana 6 kali pertemuan mereka sudah terampil. Dan ini sudah dibuktikan di sini alhamdulillah. Harapan kami kepada Bapak, bagaimana buku yang telah Bapak baca tadi bisa kita cetak dan kita gandakan untuk semua anak yang di sini, termasuk Ustaz dan juga ikut bergabung dalam alur persamaan. Itu saja kira Pak Rwandi. Mudah-mudahan aspirasi kami ini akan berhadapan langsung dengan Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa merespon dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Rwandi, kesimpulan untuk menguatkan dan membantu pembelajaran Minangkabau, Pak Marwan minta bantu buku saku loh. Nah, ke buku saku yang diberi beliau dirancang ikutkan dipaci dan anak ikut dicetak menjadikan buku. Gak barang mah Pak Orang? Nah, juga itu. Kemudian minta Pak Rwandi membuat pengantar suci. Nah, itu dia. Mungkin yang lain, silakan jadi. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit perkenalkan Pak, nama saya Adi Sahyogi. Alhamdulillah hari ini diamanahkan sebagai penanggung jawab pendidikan atau pimpinan pondok pesantren perkampungan Minangkabau. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak. Alhamdulillah hari ini bisa menjadi momen diskusi kita dan mungkin menampung aspirasi-aspirasi yang nanti mungkin disampaikan oleh teman-teman. Tapi mungkin sebelum teman-teman yang lain, ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Bertepatan tadi Bapak mungkin salah satu divisinya itu untuk bidang pendidikan. Jadi seperti ini Pak, kita kan di pesantren itu ada 5 rukunnya. Ada 5 rukun pesantren, salah satunya adalah pesantren itu wajib mempelajari dan mengajarkan kitab kuning. Sementara sampai dengan detik ini, kalau guru-guru di madrasah itu ada peluang mereka mengikuti kegiatan pendidikan guru profesi guru untuk meningkatkan kesetaraan ekonomi, istilahnya nanti untuk mendapatkan tunjangan insentif atau tunjangan sertifikasi. Kalau di madrasah itu ada istilah sertifikasi guru. Tapi kita sepertinya pemerintah, baik mungkin pemerintah daerah sampai pemerintah pusat, itu perhatian untuk kepada guru-guru yang mengajarkan kitab ini masih sangat rendah. Dan ini belum menjadi perhatian khusus. Kalau di madrasah, guru-guru honorer itu ada namanya tunjangan fungsional. Kalau untuk guru-guru, kebetulan pendidikan kita tingkat MTS, SMP kita di lembaga ini kan ada 2. Yang pertama Madrasah Sanawiyah, yang kedua Salafiyah Wusto namanya. Ini pendidikan keagamaan yang memang disetarakan dengan SMP dan Sanawiyah. Tetapi statusnya di dalam undang-undang itu masuk dalam kategori pendidikan kesetaraan non formal. Tapi dalam pelaksanaan harian itu pelaksanaannya sama seperti madrasah,
belajar kitab di dalamnya, dan itu memang sama sekali tidak ada bedanya dengan pendidikan madrasah formal. Tetapi perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru, kalau di madrasah ada tunjangan fungsional guru, ada sertifikasi guru, tetapi untuk guru kitab kuning sampai detik ini belum ada kejelasan. Sementara ini menjadi salah satu rukun pesantren, itu wajib ada mengajarkan kitab kuning. Sementara kesejahteraannya itu belum sama sekali terbaca atau dipikirkan oleh pemerintah. Mungkin nanti melalui perpanjangan tangan Bapak bisa betul-betul digodok, mungkin karena kami juga melalui forum FKPP, Forum Komunikasi Pimpinan Pondok Pesantren, juga rencana akan menjumpai Pak Fadli Amran untuk mengusulkan ini, bagaimana pemerintah Kota Padang bisa juga memikirkan guru-guru kita yang di Salafiyah Wusta dan Salafiyah Ulia yang setingkat SMA itu, ya kalau dapat kesejahteraan mereka juga dipikirkan, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait kemarin ada program dari Bapak Wali Kota terkait seragam gratis, buku gratis, dan lain-lain serba gratis terhadap anak-anak pelajar baik mulai dari SD sampai SMA. Sementara saat ini untuk santri kategori yang di pendidikan Salafiyah Wusta itu belum juga ada kabar. Ya, apakah mereka juga bisa disetarakan nanti mendapatkan juga bantuan seragam atau kitab-kitab dan lain-lain. Tentu ini kami juga nanti bisa disampaikan aspirasi kami, karena kalau untuk yang sanawiyah dan madrasah aliyah itu kalau tidak salah MI dan MTS itu langsung ke Kemenak prosedurnya, tapi kami belum ada juga dapat kepastian dari Kemenak apakah memang yang Salafiyah Wusta ini, begitu juga dengan yang mungkin Salafiyah yang ula yang setingkat SD itu bagaimana prosedurnya, apakah memang ada kemungkinan anak-anak kami juga mendapatkan bantuan yang sama setara dengan yang SD dan yang SMP tadi, karena memang sejauh ini belum ada informasi kejelasan dari baik dari Kemenak maupun pemerintah Kota Padang terkait status santri yang kategori Salafiyah Wusta ini. Mungkin hanya dua ini Pak yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti pemerintah bisa lebih fokus juga memperhatikan nasib guru-guru kitab, karena kalau tidak ada guru-guru kitab yang bertahan, bisa dijamin pendidikan Islam di Indonesia ini juga tidak akan baik-baik saja. Apalagi sekarang untuk mencari guru-guru kitab yang mereka statusnya umur di bawah atau kisaran 25 sampai 40 tahun itu sudah sangat langka. Kebanyakan sekarang mungkin sudah seumuran Buya Akmal, di atas 45, sudah akan pensiun seluruhnya. Karena guru-guru ini tidak akan tertarik ya kalau tidak ada reward segala macam nanti dari pemerintah atau perhatian khusus. Bisa jadi pondok pesantren, dan ini terbukti Pak, dari lebih kurang 16 pondok pesantren di Kota Padang yang mengajarkan kitab tidak lebih dari 30%. Selebihnya hanya status pondok pesantren tapi tidak ada pembelajaran kitab. Nah, ini mungkin yang perlu kita salurkan juga aspirasi kita, mudah-mudahan nanti bisa melalui Bapak disampaikan juga ke pemerintah Kota Padang untuk bisa sama-sama digodok dan bisa nanti ada kejelasan. Itu saja dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya Adi. Kita buka untuk 3 orang ya Pak Adi. Itu di belakang ada Umi Nekmatu Dewi. Ada pengen suara? Betul. Silakan. Nanti kita minta juga Pak Remer ya, kalau di pencak silat nanti untuk menyampaikan aspirasinya. Kita juga sendiri ada izin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dan selamat datang kepada anggota Dewan kita Bapak Irwandi SPIMM di Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau beserta rombongan. Perkenalkan Pak, saya salah satu juga anggota pengurus partai PKB dari Kota Padang, dan juga saya salah satu ketua Perempuan Bangsa Sumatera Barat. Dalam ini saya merasa bangga bahwa anggota dewan kami memang melakukan riset untuk ke dapilnya. Jadi kapasitas saya di sini Pak adalah sebagai seorang guru
yang mengajar di Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau ini. Baik, latar belakang saya adalah Dr. Nikmatulaili, SPD MPDM AIPO. Saya tamatan dari UNP, S3 saya UNP, S2 juga UNP, dan S1 saya juga UNP. Dan saya di sini merasa bangga dengan kehadiran anggota dewan kita di tengah-tengah kita bersama. Sebagai mewakili guru-guru di Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau, kami ingin minta solusi atau jalan disebabkan karena Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau ini adalah murni sosial. Ibaratnya dikatakan sosial, sebagian guru ini bukan guru negeri, bukan guru sertifikasi. Sebagian guru di sini adalah guru honorer. Jadi kami minta bagaimana kiranya Bapak Dewan kita untuk guru-guru yang mengajar di pondok pesantren ini diprioritaskan untuk dijadikan Bapak angkatnya untuk honorariumnya. Karena bagaimanapun juga guru ini mengajar dengan standar yang diberikan oleh yayasan itu belum sesuai dengan UMR yang ada di Kota Padang. Bagaimana Bapak membawakan suara kami, guru-guru ini bisa mencapai UMR, honornya untuk UMR. Karena ini adalah suatu yang wajib diberikan kepada guru-guru kita ini, Mbak. Karena ribuan anak dibinanya di sini. Jadi lewat anggota dewan, bagaimana Bapak bisa memberikan kami, menyalurkan dana vitas pembangunan kami di pondok pesantren ini dikategorikan sangat-sangat sederhana. Bagaimana Bapak bisa memacu, memberikan langkah-langkah kami bisa melakukan perubahan di pondok pesantren ini dengan kehadiran Bapak di tengah-tengah kami ini. Kami ingin bagaimana untuk labor, untuk kegiatan olahraga anak-anak kami bisa nantinya Bapak menyalurkan atau menyampaikan aspirasi kami nantinya di anggota dewan. Karena bagaimanapun juga suara anggota dewan adalah suara kami juga. Jadi kami tidak muluk-muluk, Pak. Bagaimana Bapak bisa memberikan suatu komitmen kepada kami bahwa guru